Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sampai jumpa lagi teman-teman. Untuk mata kuliah kali ini yaitu tentang dasar ilmu gizi. Topiknya adalah tentang komponen bioaktif. Komponen bioaktif. Nah ini kalau kita bicara tentang senyawa bioaktif, terbesarnya adalah makanan, bahan pangan. Di dalam bahan pangan ini banyak sekali komponen bioaktif dan ada zat gizi yang kita butuhkan. Jadi komponen bioaktif itu apa sih ya? Pokok bahasannya antara ada komponen bioaktif makanan, kemudian efek fisiologis komponen bioaktif makanan, dan konsep pangan fungsional. Komponen bioaktif ini berupa asupan, yaitu makanan, dan kaitannya adalah untuk menurunkan jumlah penyakit tidak menular. Jadi semakin meningkat kebutuhan asupan senyawa bioaktif, semakin meningkat asupan senyawa bioaktif, harapannya adalah dapat menurunkan jumlah penyakit tidak menular. Apakah komponen bioaktif itu? Komponen bioaktif terdapat pada bahan makanan. Nah, ini bukan termasuk ada yang merupakan zat gizi dan ada pula sebagian besar bukan termasuk zat gizi. Jadi di sini kebutuhannya sangat sedikit dan sangat penting untuk tubuh kita. Nah, komponen bioaktif itu bukan zat gizi ya, ada juga yang zat gizi. Jumlahnya dibutuhkan sangat sedikit, didapatkan dari bahan makanan. Kita dapat menemuinya dalam produk makanan, kemudian ada yang dibuat dalam bentuk suplemen, ada juga yang dibuat dalam bentuk bahan makanan tambahan, ada yang sebagai formula untuk produk makanan yang khusus digunakan untuk intervensi ya, atau PMT. Kemudian komponen bioaktif ini dapat kita temukan pada produk makanan, produk suplemen tambahan, dan bahan tambahan makanan. Nah, untuk mendapatkan bioaktif sendiri ada pun tahapannya, yaitu kita dapat mengambil dari tumbuh-tumbuhan, contohnya. Kemudian kita lakukan ekstraksi. Nah, ini setelah dilakukan ekstraksi, ini kita dapatkan struktur dari zat gizi ataupun yang non zat gizi yang termasuk dalam kelompok senyawa bioaktif. Nah, ini contohnya tanin. Maksudnya dalam makanan kita ambil komponen bioaktifnya, kemudian taninnya kita hilangkan, dan yang diambil adalah poliamida. Kemudian meningkatkan konsentrasinya dengan penambahan beberapa bahan makanan, misalnya garam, kemudian polisakarida. Lalu dilakukan isolasi senyawa bioaktif tersebut. Nah, untuk senyawa bioaktif sendiri kita bisa mendapatkannya dari sumber makanan, yaitu pada hewani dan juga pada nabati. Untuk hewani sendiri adalah daging, susu, juga madu. Lalu untuk nabati bisa berupa buah, biji-bijian, sayuran, umbi-umbian, serealia. Komponen bioaktif dapat dikelompokkan menjadi berikut, yaitu ada kelompok dari protein, asam lemak, serat pangan, karbohidrat. Golongan karbohidratnya yaitu oligosakarida dan serat pangan. Lalu ada dari golongan vitamin dan juga mineral. Untuk yang termasuk senyawa non zat gizi yaitu senyawa organosulfur, senyawa isothiocyanat, senyawa monoterpen, senyawa kardioprotektif, dan senyawa fenol.
walaupun di sini adalah gabungan dari mineral, namun senyawa ini tetap dibutuhkan oleh tubuh, ya, dalam bentuk macam-macam ya kelompok komponen bioaktif itu. Jadi dari struktur kimianya dan fungsinya ini pengelompokannya ada senyawa flavonoid atau disebut juga dengan fenolat. Ini juga terdapat pada fitokimia pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada senyawa fitoestrogen. Jadi bisa menghasilkan hormon estrogen atau merancang produksi hormon estrogen. Kemudian hidroksitirosol. Ada resveratrol, recopen, organosulfur, isothiocyanat, kemudian monoterpen dan kardioprotektif, di mana setiap komponen bioaktif nanti juga dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Nah, ini berdasarkan fungsinya ada yang sebagai antioksidan, penangkal radikal bebas, kemudian sebagai anti kanker, anti hiperkolesterolemia, anti diabetik, anti trombosis, dan imunomodulator untuk meningkatkan sistem imunitas. Yang sebagai antioksidan yaitu ada vitamin E, vitamin C, karotenoid, flavonoid atau isoflavon, kemudian fenol, katekin, asam amino, dan pita. Untuk antioksidan buatan antara lain ada butylate hidroksinisol atau BHA, ada BHT, butylate hidroksitoluene atau BHT, ada juga dari PG atau propylglycol. Anti kanker ada meliputi alkilasi polifungsional, antimetabolit, ada juga alkaloid, antibiotik. Selain sebagai anti kanker juga sebagai antibiotik, kemudian agen hormonal. Nah, ini kita bisa mendapatkan pada tumbuh-tumbuhan dan juga pada jamur, bisa juga pada cyanobacteria. Kemudian untuk fitokimia ini dikelompokkan berdasarkan warnanya. Nah, ini fitokimia yang berwarna ungu sebagai antioksidan dan supresan dan sebagai detox terhadap karsinogen. Ini terdapatnya pada anggur, terong, blueberry, kemudian kentang ungu. Kemudian yang berwarna merah, nah ini merah mengindikasikan sebagai supresor terhadap kanker. Ya, ini bisa kita dapatkan pada buah tomat, kemudian semangka, stroberi, cherry, dan lychee. Untuk jenis anti kankernya adalah lycopene. Kemudian green yang berwarna hijau sebutnya adalah lutein dan sulforapan. Nah, ini efeknya adalah sebagai formasi kanker, menurunkan perkembangan dari kanker. Dan untuk yang berwarna kuning atau orange, ini termasuk golongan dari flavonoid. Nah, ini kita bisa dapatkan dari buah jeruk, kemudian wortel, pumpkin atau buah labu, kemudian juga pada rempah-rempah, ya, seperti kunyit, kemudian kurkumin, ya. Lalu warna putih yaitu allicin, quercetin. Ini bisa kita dapatkan dari bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan juga pada jamur. Untuk efeknya terhadap kesehatan yaitu sebagai antibakteria dan juga kanker atau lambung. Lalu untuk anti kanker, nah
anti kanker ini contohnya yaitu Prevaldin. Itu dapatnya pada jamur. Nah, ini diproduksi oleh Penicillium brevaldianum, Penicillium decumbens, dan Penicillium cyaneum. Prevaldin ini hanya pada jamur. Kemudian selain sebagai anti kanker juga bisa sebagai anti jamur, antivirus, dan juga terhadap anti kanker, berbagai jenis kanker. Untuk anti kanker sendiri ini macam-macamnya ya. Kemudian ini jenis fitokimia yaitu fenolat, tumor, dan manfaatnya. Untuk isoflavon bermanfaat untuk kesehatan yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler jantung ya, kemudian kanker, lalu mencegah osteoporosis dan menopause. Kita bisa mendapatkannya pada kedelai, kemudian pada produk fermentasi seperti Yakult, yogurt, kemudian juga tahu, tempe. Lalu flavanon dan juga kalkon, ini fungsinya sebagai mengurangi kejadian tumor, memperlancar pembuluh darah, dan menghambat pembentukan fokus kriptus abnormal tumor. Kemudian kita bisa dapatkan di jeruk dan juga anggur ungu khususnya. Untuk flavonon dan flavon dan juga flavonoid 3 ini dari jenis alkohol, berarti kalau diakhiri dengan flavonol, flavanol, nah hubungannya adalah dengan penyakit jantung. Untuk sumber yang bisa kita temui yang mengandung flavanol atau flavon, ini bisa terdapat pada bawang merah, brokoli, bawang pre, bawang daun, kemudian teh, apel, kemudian anggur merah, rempah-rempah juga, seledri, chamomile, jeruk, kemudian dan juga anggur. Nah, ini masih banyak lagi, coklat, lalu teh, dan biji-bijian. Lalu daging. Daging ini juga termasuk antioksidan, dia termasuk anti hipertensi, namun bagian daging yang mana dulu? Jika benar-benar ototnya yang mengandung karnosin, L-karnitin, peptida bioaktif, kemudian ubiquinon, dan asam lipoat, spermid. Nah, yang terakhir ada tanin. Tanin ini juga termasuk jenis dari fitokimia, khusus peranannya sebagai menurunkan aterosklerosis, juga sebagai antiinflamasi untuk mencegah pendarahan, lalu endotelial vaskular, dan agregasi trombosit. Nah, untuk sumbernya kita bisa mendapatkan dari sereal, buah-buahan, beri, kacang-kacangan atau bolongan, serta minuman anggur dan coklat. Untuk jenis ini adalah jenis karotenoid. Karotenoid atau kita sebutnya beta karoten ini adalah provitamin A. Jenisnya ada alfa karoten, beta karoten, likopen, beta kriptosantin, lutein, zeaxanthin. Fungsinya adalah jadi provitamin A untuk menghasilkan vitamin A. Fungsinya pada fisiologis, juga berperan pada transkripsi DNA, lalu berperan pada visual yaitu penglihatan, fungsi imun untuk menghasilkan sistem imun, menghasilkan sel imun, lalu juga untuk kesehatan kulit,
juga penyakit kardiovaskuler, kanker, dan gangguan degeneratif lainnya sebagai penangkal radikal bebas. Biasanya kalau vitamin A. Lalu sumber yang bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Jenis fitosterol. Fitosterol ini ada sitosterol, stigmaterol, sampasterol, basica, dan avenasterol. Untuk fungsinya tadi ini bisa melakukan adaptasi dengan membran terhadap suhu, kemudian juga pada habitatnya yaitu tanaman, diferensi, dan dia sebagai untuk kalau pada tanaman itu sebagai peranannya pada saat tanaman itu mengalami diferensiasi dan proliferasi sel, penambahan sel. Lalu juga untuk penumpukan dalam biji dan minyak, ini fitosterol untuk pertumbuhan sel dan tunas baru. Sumbernya kita bisa mendapatkan dari minyak nabati, gandum sereal, dan kacang-kacangan. Efek fisiologis dari komponen bioaktif ini untuk kesehatan, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk menormalkan regulasi ritme, kondisi fisik, detak jantung, kemudian sebagai anti-aging dan recovery untuk bergantian sel. Untuk pangan fungsional, pangan sendiri bahan makanan yang dapat dikonsumsi. Fungsional ini harapannya dapat berpengaruh positif terhadap kesehatan. Oke, untuk pangan fungsional, fungsi dasar dari pangan fungsional terhadap sistem indera, yaitu sensori untuk yang penerima rangsangan. Kemudian untuk secara nutrisionis untuk kebutuhan zat gizi, dan juga fisiologis untuk peranan fisiologis yang maksimal. Kemudian komponen bioaktif pada makanan fungsional yaitu berupa serat pangan, ada yang berupa prebiotik, probiotik, dan simbiotik, antioksidan, asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6 dan omega 9. Juga komponen bioaktif kalau pangan fungsional itu berupa senyawa fitokimia. Nah, contohnya inulin dan fos atau fructooligosaccharides ini ada pada susu, kemudian pada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini fungsinya untuk menurunkan jumlah frekuensi untuk ke belakang dan sebagai menurunkan feses, yaitu mengontrol kandungan air pada feses, menaikkan kadar air feses, meningkatkan bifidobakteria atau basil, serta menurunkan bakteri dan Clostridium pada ringan. Kemudian inulin dan fos itu adanya pada bawang merah, bawang putih, pisang, dan asparagus. Untuk pangan fungsional sebagai antioksidan, ini ada yang dikelompokkan sebagai antioksidan dalam sistem pangan dan juga ada antioksidan dalam sistem biologis. Maksudnya kalau sistem pangan kita bisa mendapatkan dari bahan makanan, kalau antioksidan dalam sistem biologis kita bisa mendapatkan dari proses metabolik yang ada di dalam tubuh. Kemudian sumber antioksidan antara lain ada karotenoid, flavonoid, dan fenolik. Untuk macam-macam dari karotenoid kita bisa mendapatkannya dari wortel, labu kuning, petel, rambat, jeruk, telur, jagung, tomat, semangka, dan anggur. Yang antioksidan ini
yang untuk karotenoid dapat menetralkan radikal bebas. Jadi sebagai provitamin A, dia juga sebagai antioksidan dan mengakibatkan timbulnya penyakit kanker, meningkatkan pertahanan oksidasi, menghindarkan terjadinya reaksi dari radikal bebas, kemudian membantu menyehatkan mata karena dia adalah provitamin A, kemudian meningkatkan kesehatan prostat, membantu mencegah timbulnya penyakit jantung. Untuk antioksidan kelompok dari flavonoid, ini senyalanya berupa antosianin, flavonoid, flavonomus, flavonol, serta antosianidin. Jenisnya antara lain kita bisa mendapatkan dari buah-buahan, dari buah beri, ceri, anggur, dan apel. Kemudian juga dapat beroleh dari teh, kakao, coklat, bawang merah, dan brokoli, dan serta kacang tanah. Untuk efek kesehatan yang dapat ditimbulkan antara lain pertahanan antioksidan pada tubuh, memperoleh fungsi otak, menjaga kesehatan jantung, menetralkan radikal bebas, lalu juga sebagai isoflavon karena termasuk dari fitokimia. Banyak juga efek kesehatan yang bisa ditimbulkan antara lain selanjutnya BUFA dan juga CLA, polyunsaturated fatty acid atau asam lemak tidak jenuh rantai panjang, kemudian asam linoleat yang konjugasi. Nah, ini merupakan komponen bioaktif yang terdapat pada bahan pangan hewani. Untuk PUFA sendiri adalah asam lemak omega 3. Banyak terdapat pada salmon, tuna, dan beberapa hewan laut lainnya yang berpotensi menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Ini biasanya pada daging putih, pada ikan-ikan laut ya. Kemudian membantu untuk CLA sendiri kita bisa dapatkan dari daging domba, daging sapi, kemudian produk olahannya yaitu keju. Kemudian fungsinya CLA ini dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan menekan pertumbuhan tumor lambung. Untuk jenis-jenis tanaman fungsional kita bisa dapatkan dari ubi jalar, kedelai, rosella, jamur, kelor, teh, dan ikan ini ada banyak sekali, ikan lele, ikan salmon, kemudian dari jenis bengkuang, selanjutnya adalah kita sudah di bagian akhir, sehingga komponen bioaktif ini merupakan senyawa zat gizi atau non zat gizi yang berpengaruh terhadap kesehatan, yang berefek pada kesehatan. Efeknya positif ya. Kemudian pangan fungsional itu terdiri dari komponen bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Sekian teman-teman untuk topik kali ini saya akhiri. Terima kasih. Nanti ada tugas kelompok ya untuk menganalisis jurnalnya juga akan saya lampirkan. Ini untuk hal-hal yang dikaji di dalam jurnal antara lain jenis senyawa bioaktifnya, dampak terhadap kesehatan, efek samping terhadap tubuh, lalu dipresentasikan di kelas dan juga bisa dikirimkan melalui link. Untuk pengirimannya paling lambat pada minggu depan ya, berarti pada tanggal 13
pada tanggal 16 Desember 2021. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.